Shalom, sahabat GKI yang dikasih Tuhan. Saya Pendeta Supatmo dari GKI Gondowono Semarang. Sapaan Gembala hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Allah menyertai kita. Sahabat GKI yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sungguh hari ini kami bersyukur kepadamu karena ketika kami melihat kehidupan kami di hari-hari yang telah lewat, sungguh di sana kami menemukan, mendapatkan dan merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa berupa pertolongan, pendampingan, kekuatan, dan kemampuan di dalam kami jalani hidup dari hari ke hari. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu, kami mampu membuka hati kami, membuka kehidupan kami, dan kami pun dimampukan Tuhan untuk membaca, merenungkan, dan menemukan kehendak Tuhan. Dan firman-Mu itu yang kami baca, kami renungkan itu boleh memberkati kami ketika kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus bimbing kami di dalam kami merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Sahabat GKI yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang mendasari renungan kita saat ini terambil dari Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B yang mengatakan kepada kita demikian. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, sahabat GKI. Kehidupan kita akan bahagia, kita akan kuat dan tabah menjadi suka juga kehidupan ketika kita setia melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sahabat GKI yang dikasih Tuhan, pergumulan merupakan sesuatu yang setiap saat atau senantiasa ada dalam kehidupan kita. Bahkan seolah-olah pergumulan itu merupakan teman setia kita. Ada di tengah-tengah keluarga kita, ada di tengah-tengah pekerjaan kita, ada di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada, dan pergumulan pun juga tidak jarang ada di tengah-tengah kita melayani di gereja kita masing-masing. Pergumulan bisa berupa persoalan, bisa berupa rasa kekecewaan, bisa berupa kegagalan, dan juga bisa berupa sakit penyakit yang kita rasakan, yang kita alami, dan tidak sembuh-sembuh. Sahabat GKI yang dikasih Tuhan, tidak jarang pula karena pergumulan yang kita hadapi itu lantas membuat kita khawatir, lantas membuat kita putus asa, lantas kita merasa tidak berdaya menghadapi beratnya atau banyaknya pergumulan yang kita alami itu. Tetapi seperti yang dikasih Tuhan, ayat yang kita baca tadi, Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B tadi menegaskan kepada kita bahwa Allah sekali-kali tidak membiarkan kita. Allah sekali-kali tidak meninggalkan kita. Artinya apa seperti kami? Artinya bahwa Allah sekali-kali tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Dia senantiasa memperhatikan kita, Dia senantiasa menemani kita, Dia senantiasa memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, Dia senantiasa menolong kita tepat pada waktunya. Dia
senantiasa ada dan berkarya untuk kebaikan kita dari hari ke hari. Seharusnya sobat GKI, ketika kita mengalami semuanya itu, mengalami penyertaan Tuhan itu, kita akan kuat. Kita akan sungguh-sungguh dimampukan Tuhan menjalani semuanya dengan baik. Tetapi sayang, sahabat GKI, tidak semua, bahkan kita, tidak lagi merasakan dan mengalami penyertaan Tuhan itu. Mengapa, sahabat GKI? Banyak orang dan bahkan kita tidak mengalami penyertaan Tuhan atau Allah dalam kehidupannya. Yang pertama, sahabat GKI, karena kita kurang bersyukur. Artinya kita kurang mensyukuri segala sesuatu yang masih bisa kita nikmati. Kita kurang mensyukuri segala sesuatu yang sudah kita miliki. Kita kurang mensyukuri segala keberhasilan yang kita raih dalam kehidupan kita. Kita kurang mensyukuri anggota keluarga kita. Kita kurang mensyukuri segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita merasa masih kurang, dan kurang. Sehingga kita kurang merasakan penyertaan Allah dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, sahabat GKI, kita kurang mengalami penyertaan Allah dalam kehidupan kita disebabkan karena kita berpikir, jikalau kita disertai Allah, maka keadaan kehidupan kita selalu dan pasti baik. Sehingga di saat kita ada masalah, di saat kita ada kekecewaan, di saat kita mengalami pergumulan yang berat, maka kita pun tidak lagi merasakan penyertaan Allah. Kita merasakan Allah jauh dalam kehidupan kita, dan kita pun tidak mengalami pertolongannya dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, sahabat GKI, kita tidak mengalami penyertaan Allah karena kita menjadi orang yang tidak intim dengan Allah, menjadi orang yang tidak dekat dengan Allah. Hati kita tidak melekat kepada Allah. Ditandai seringkali kita datang kepada Allah itu kalau butuh. Ketika kita butuh Allah, kita berdoa kepada Allah, kita meminta pertolongan Allah, kita meminta kekuatan Allah. Tapi setelah kita mendapatkan segalanya, permasalahan kita selesai, kita berhasil, kita lupa Tuhan. Sehingga kita kurang merasakan penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang bisa kita lakukan agar dimanapun kita berada, dalam segala keadaan kehidupan kita, kita terus-menerus mengalami penyertaan Allah itu dalam kehidupan kita? Ada 3 hal, sahabat GKI yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, janganlah kita menjadi orang-orang yang suka protes. Janganlah kita suka protes dengan keadaan, protes dengan Allah, protes dengan orang lain. Janganlah kita menjadi orang-orang yang sering mengeluh dalam kehidupan kita. Ketika kita senantiasa protes, mengeluh, kita pun juga tidak mengalami penyertaan Tuhan. Kemudian yang kedua, mari kita belajar hidup penuh dengan syukur. Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup penuh dengan syukur, maka kita akan bisa menjalani kehidupan kita dengan sukacita. Dan ketika kita bisa menjalani hidup dengan sukacita, maka sukacita itu akan sungguh-sungguh mendorong kita untuk terus melangkah dan melangkah bersama dengan penyertaan Allah. Walaupun kita menghadapi beban berat, menghadapi banyak pergumulan,
Tetapi sukacita itu akan membuat kita lebih ringan menyelesaikan, menjalani beban-beban kehidupan kita itu dengan baik. Kemudian yang ketiga, sahabat kita, mari kita meyakini bahwa di balik segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, ada rancangan Tuhan. Dan mari kita meyakini bahwa rancangan Tuhan itu pasti baik. Maka seberat apapun, sesulit apapun rancangan dan kehendak Tuhan, kita akan terus-menerus melewati, menjalani rancangan Tuhan itu bersama dengan perintah Allah dengan setia dan tabah. Sahabat yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak mengeluh, ketika kita hidup dengan penuh syukur, dan ketika kita meyakini bahwa rancangan Tuhan pasti baik dalam kehidupan kita, maka penyertaan Allah itu akan senantiasa dan terus-menerus kita alami, kita rasakan dalam kehidupan kita. Pertolongannya, pendampingannya, kekuatannya akan terus kita dapatkan dalam kehidupan kita. Sehingga sahabat GKI, dalam segala keadaan kehidupan kita, suka duka, bahagia derita, bersama dengan penyertaan Allah, kita akan mampu melewati dengan baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.